Shalom, perkenalkan nama saya Fesian Silunaturu. Saya dari kelas C mata kuliah gender, prodi Teologi Kristen dengan NIRIM 2020218638. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang feminisme liberal. Jadi feminisme liberal adalah gerakan yang berfokus pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Mereka itu melihat keterbelakangan perempuan disebabkan oleh praktik-praktik sosial dan norma-norma yang mengekang mereka. Nah, tujuan utama dari feminisme liberal ini adalah mereka ingin mempunyai hak sipil dan politik yang sama, seperti hak untuk memiliki, hak untuk memilih, dan hak untuk berkontrak. Mereka mau menghilangkan hukum serta kebijakan yang bisa memunculkan ketidaksetaraan. Feminisme liberal ini mempunyai dasar gerakan, yaitu mereka yakin bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama mempunyai kapasitas yang sama untuk memilih dan bertindak secara rasional. Mereka ingin membebaskan perempuan dari ketergantungan ekonomi, karena kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan sekarang perempuan itu sekarang menanamkan pola pikir bahwa yang harus bekerja adalah laki-laki dan yang akan mengelola uang itu adalah perempuan, dan otomatis perempuan yang akan menggantungkan hidupnya kepada uang laki-laki. Nah, hal itu sebenarnya bisa memberikan ketidaksetaraan gender di dalamnya, karena mungkin laki-laki itu akan berpikir bahwa ini uang saya, hasil keringat saya, kamu bisa jangan pakai begitu. Nah, dalam hal itu mereka juga ingin memberdayakan perempuan melalui edukasi dan kesempatan bekerja. Nah, untuk menghilangkan itu, maka itu feminisme liberal menggerakkan perempuan untuk mempunyai semangat bekerja agar ketidaksetaraan ini bisa sedikit dikurangkan. Mereka ingin menghilangkan kebijakan serta hukum-hukum yang bisa memunculkan ketidaksetaraan, yang di dalamnya perempuan akan dikekang. Tapi feminisme liberal ini tidak terlalu keras, jadi mereka secara perlahan ingin memberantas itu, tidak sama seperti feminisme radikal yang dapat ditahu bersama bahwa radikal adalah bahasa Latin radicals, yaitu akar. Jadi ingin mereka membasmi akar-akarnya, apapun itu yang bisa memunculkan ketidaksetaraan. Feminisme radikal akan menghapuskannya, berbeda dengan feminisme liberal. Feminisme liberal, mengapa ini tidak sama seperti feminisme radikal? Karena mereka mempunyai sistem kapitalis dan liberal demokrasi yang ada. Mereka berusaha mengubah praktik-praktik yang lebih diskriminatif melalui proses legislatif dan kampanye. Jadi mereka tidak berkoar-koar, tapi mereka berkoar-koar tapi tidak secara kasar, tidak secara tidak secara fanatis, tidak secara fanatik untuk mengubah sistem patriarki yang ada di masyarakat. Dalam feminisme liberal mempunyai tokoh-tokoh yaitu Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, dan Emma Goldman. Gerakan ini muncul pada abad ke-18 sampai awal abad ke-20. Banyak tentu di dalam gerakan ini
ada banyak kritik-kritik yang membantah bahwa feminisme liberal itu hanya sesuatu yang formal. Mungkin itu bisa dikarenakan karena dalam gerakan mereka tidak radikal, mereka tidak kasar, tidak fanatik untuk mengubah sistem patriarki yang ada di masyarakat. Mereka secara perlahan bernegosiasi kepada setiap hukum-hukum melalui kampanye-kampanye dan tidak secara kasar, tidak secara fanatik untuk mengubah sistem patriarki. Jadi itu salah satu perbedaan yang signifikan antara feminisme liberal dan feminisme radikal. Dari bagaimana cara mereka untuk mengubah sistem patriarki itu. Mereka dianggap hanya formal karena tidak melihat personal struktural yang mendasari dominasi patriarki. Namun ide-idenya telah memberikan kontribusi besar bagi upaya pembebasan perempuan. Jadi pembebasan perempuan perlahan-perlahan bisa muncul kembali karena adanya sistem feminisme liberal di kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja sedikit tentang feminisme liberal dari saya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Riawan. Saya dari kelas C Teologi dengan NIRIM 2020218141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah tentang gender, di mana pada saat ini kita akan melihat tentang feminis radikal. Nah, apa itu feminis radikal? Feminis radikal adalah suatu aliran gerakan feminis yang fokus pada akar penyebab ketidaksetaraan gender atau suatu sistem patriarki yang dianggap sebagai struktur kekuasaan mendasar yang menindas perempuan. Radikal feminisme ini menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang laki-laki. Nah, dengan adanya feminis liberal ini bertujuan untuk menghapuskan pemahaman-pemahaman tersebut. Nah, aliran ini muncul pada tahun 1960 dan 1970. Ini sebagai respon terhadap feminis liberal yang dianggap kurang fokus pada akar masalah karena lebih banyak tekanan pada reformasi dalam kerangka sistem yang ada, misalnya melalui hak suara, kesempatan kerja yang setara, dan lain-lain. Nah, feminis liberal ini percaya bahwa perubahan mendasar pada struktur sosial dan ekonomi diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati karena dipengaruhi oleh patriarki. Nah, kemudian penghapusan patriarki karena patriarki dianggap sebagai sistem kekuasaan yang secara fundamental menindas perempuan, dan feminisme radikal juga berupaya untuk menghapus sistem ini sebab perubahan struktural. Penghapusan tersebut karena feminis liberal ini dianggap kurang fokus untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kaum perempuan.
yang dimana pada saat itu otonomi tubuh dan kontrol seksual yang mengakibatkan feminisme liberal ini menjadi kurang memperhatikan kesetaraan. Nah, juga penghapusan peran gender yang kaku karena dianggap bahwa kaum perempuan juga layak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan setara dengan laki-laki. Ada juga yang mengatakan bahwa feminisme radikal ini juga dipengaruhi oleh kritik radikal keluarga dan perkawinan tradisional. Feminis liberal juga sering dianggap kontroversi karena pendekatan dan kritiknya yang tajam terhadap institusi sosial yang mapan. Namun, aliran ini telah berkontribusi pada perubahan cara pandang terhadap isu-isu seperti kekerasan seksual, penipuan, pengungkapan seksual, dan hak reproduksi yang menjadi landasan penting dalam gerakan ini. Kemudian, feminis radikal adalah salah satu cabang dalam teori feminisme yang menekankan pada pentingnya perubahan sistematik dan perubahan sistemik dalam struktur sosial dan ekonomi untuk mengatasi akar permasalahan dan dari ketidakadilan gender. Nah, beberapa pandangan dari para ahli mengenai feminisme radikal ini. Yang pertama adalah Kate Millett. Kate Millett dalam bukunya yang berjudul Sexual Politics yang diterbitkan pada tahun 1970. Dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan bahwa feminisme radikal berfokus pada politik seks dan kekuasaan yang terbangun dalam masyarakat patriarkal. Ia percaya bahwa dominasi pria terhadap wanita adalah bentuk paling dasar dari dominasi dalam masyarakat. Menurutnya, feminisme radikal mengusulkan pembongkaran struktur patriarki yang tidak hanya menyangkut hubungan pribadi tetapi juga ekonomi, budaya, dan politik. Kemudian yang kedua adalah Swalmith Firestone dalam bukunya yang berjudul The Dialectic of Sex yang juga diterbitkan pada tahun 1970. Firestone berpendapat bahwa pembebasan perempuan dari ketidakadilan gender hanya bisa dicapai jika hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan mengalami transformasi. Firestone berpendapat bahwa peran perempuan dalam reproduksi menjadi solusi untuk membebaskan perempuan dari tanggung jawab reproduksi biologis. Yang ketiga adalah Andrea Dworkin yang dikenal dengan kritik tajamnya terhadap pornografi dan prostitusi yang ia pandang sebagai cara patriarki mengobjektifikasi dan mengeksploitasi mengambil
tubuh perempuan. Dworkin berargumen bahwa feminisme radikal perlu mengambil posisi yang tegas melawan bentuk-bentuk eksploitasi ini dan juga memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memiliki kendali penuh atas tubuh dan seksualitas mereka. Yang keempat adalah Mary Daly. Ia percaya bahwa akar patriarki berakar pada agama dan tradisi budaya. Dalam bukunya yang berjudul Gene Ecology yang diterbitkan pada tahun 1978, ia menyoroti bagaimana perempuan ditekan oleh norma agama dan struktur sosial yang didominasi pria. Daly juga mengajak perempuan untuk merekonstruksi budaya termasuk agama agar lebih menghargai pengalaman dan potensi perempuan. Nah, itulah beberapa pendapat yang diungkapkan oleh beberapa para ahli yang dapat kita bahas pada saat ini. Kemudian ada beberapa kritik terhadap feminisme radikal yang menyebutkan bahwa pandangan radikal ini bisa terlalu konfrontatif dan eksklusif, terutama dalam pendekatan terhadap seksualitas, keluarga, dan norma-norma sosial. Kritikus berpendapat bahwa feminisme radikal kadang kurang inklusif terhadap perspektif perempuan dengan latar belakang sosial, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Namun, feminisme radikal tetap memberikan kontribusi besar dalam gerakan feminisme. Ia menekankan pentingnya memahami ketidakadilan gender pada tingkat struktural dan menyerukan perubahan menyeluruh yang tidak sekadar memperbaiki tetapi merombak sistem patriarki secara mendasar. Demikian materi tentang feminisme radikal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Resti dari kelas D dengan NIM 2020218650. Ya, seperti yang telah dijelaskan oleh kedua teman saya tentang pengertian feminisme radikal dan juga liberal di sini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara keduanya. Feminisme radikal di sini berfokus pada akar sistem patriarki dan juga struktur sosial yang dimana menindas perempuan. Kemudian aliran ini percaya bahwa perubahan yang signifikan diperlukan untuk mengubah sistem sosial yang ada dan juga seringkali di sini menyuruhkan pembongkaran total struktur patriarki. Nah, dalam feminisme ini ada beberapa tokoh yang mempunyai ide tentang feminisme ini, yaitu yang pertama Andrea Dworkin, di mana dia mengkritik industri pornografi dan menyatakan bahwa pornografi itu merupakan alat penindasan terhadap perempuan. Nah, ia juga percaya bahwa dalam mencapai kesetaraan dan juga untuk mencapai budaya yang mendukung patriarki harus dihilangkan dan juga harus dihapuskan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Catherine McKindon, di mana dia dikenal karena teorinya. Teorinya itu tentang seksualitas dan juga kekuasaan. Ia di sini berargumen bahwa seksualitas perempuan itu telah dibentuk oleh dominasi laki dan bahwa hukum harus digunakan untuk melindungi perempuan dari penindasan seksual. Nah, kemudian dijelaskan juga contoh adanya
dari feminisme ini yaitu adanya gerakan anti pornografi, yang dimana seperti yang dijelaskan di atas, kedua tokoh-tokoh yang dimana di situ berusaha untuk mengubah cara masyarakat dalam memandang seks, dalam memandang hubungan antara gender. Nah, kemudian feminisme liberal. Feminisme liberal di sini berfokus dan melihat melihat sebuah kesetaraan hak dan juga melihat kesempatan bagi perempuan dalam kerangka sistem yang ada. Kemudian, aliran ini juga lebih menekankan pada reformasi hukum dan juga sosial daripada perubahan struktural yang radikal. Nah, dalam feminisme ini ada juga ide tokoh yang mempelopori, yaitu yang pertama Betty Friedan, di mana dalam bukunya The Femini Mais Queen, di situ ia menyoroti dan melihat ketidakpuasan perempuan di rumah tangga dan menyerukan akses yang lebih baik ke pendidikan, akses yang lebih baik, peluang kerja. Dan ia juga berargumen bahwa perempuan itu harus memiliki pilihan untuk mengejar karir dan tidak hanya terjebak dalam peran tradisional. Di sini dalam artian bahwa tidak terjebak dalam bahwa perempuan itu hanya di rumah saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu Gloria Steinem, di mana ia adalah seorang aktivis yang mempromosikan kesetaraan melalui media, melalui pendidikan, dan dia percaya bahwa kesetaraan gender itu dapat dicapai melalui perubahan yang ada, perubahan kebijakan, dan juga dapat penghapusan diskriminasi. Nah, dalam feminisme ini ada contoh yang dilihat, yaitu mengempanyekan untuk hak suara perempuan pada awal abad yang ke-20. Di sini bertujuan untuk memberikan perempuan hak, memberikan peluang bagi perempuan yang sama dalam proses politik, mencerminkan prinsip-prinsip feminisme liberal. Nah, adapun perbandingan dan juga perbedaan antara kedua feminisme ini, di mana feminisme radikal cenderung lebih kritis. Dia lebih kritis terhadap struktur sosial dan juga dia menuntut perubahan yang mendasar. Kemudian sedangkan feminisme liberal ini berfokus pada perubahan yang lebih gradual dan juga reformis. Nah, dalam kerangka hukum yang ada, fokus utama dari feminisme radikal ini menyoroti atau melihat isu-isu kekerasan yang berbasis gender dan penindasan struktural. Nah, sedangkan feminisme liberal lebih banyak berbicara, lebih banyak melihat, lebih banyak memandang tentang hak-hak individu dan juga kesempatan yang setara. Nah, adanya kedua aliran ini itu sama-sama memiliki kontribusi yang sangat penting dalam gerakan perempuan. Meskipun pendekatan dan fokusnya itu berbeda, tetapi keduanya ini sangat berhubungan untuk menyuarakan hak-hak perempuan, melihat perempuan dan menghilangkan patriarki bagi perempuan.